Selamat datang di Ekspedisi Wonderland Indonesia. Sebuah perjalanan riset film panjang Wonderland Indonesia untuk menemukan berbagai keajaiban Nusantara. Bisa ini Pak, berat ini. Berat ya? Ya. Hambat semua ini. Kita mau istri mau melahirkan ini, sementara di sini air penuh Pak. Dari dinginnya desa di atas awan yang berada tinggi di pelukan pegunungan Manggarai, sebuah desa adat yang murni yang mengajarkan kami banyak pengetahuan dan pengalaman. Namun kini kami harus melanjutkan perjalanan, menelusuri indahnya Nusa Tenggara Timur yang penuh keajaiban. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Bajawa, kami mengisi bahan bakar ketiga armada Ford. Karena tidak ada SPBU, maka kami menggunakan bensin cadangan yang kami bawa. Dari titik keberangkatan kami menuju Bajawa, harus menempuh jarak 141 km atau kurang lebih dengan waktu 4 jam 30 menit. Dengan mengandalkan petunjuk dari Maps, jalanan yang kami lalui merupakan jalan alternatif menuju Bajawa. Jalan yang sangat sempit dengan semak belukar di bagian kiri dan laut di bagian kanan. Belum jauh kami melaju, kami bertemu dengan beberapa remaja yang sedang terluka. Rupanya, salah satu dari mereka terluka akibat ketakutan dikejar anjing hingga membuatnya terjatuh dari motor. Kenapa? Dikejar anjing tadi. Oh, dikejar anjing. Takut saya kencang. Oh, jangan lari kalau anjing, kejar balik. Waduh, kamu. Ini enggak perih kok, ya. Perih enggak? Enggak. Kenapa? Baru lewat racun di rantang. Oh, itu. Jatuh di mana? Di sini tadi. Oh, ini kecil kaki dulu. Kaki aja. Kaki dulu. Lurusin dulu kakinya. Dia ada orang meninggal masuk situ ya guys. Ini tapi nggak bisa Wan, itu kena apa? Setelah pertolongan selesai, kami melanjutkan perjalanan. Disinilah perjalanan yang menegangkan sesungguhnya akan dimulai. Ketiga armada ekspedisi melaju beriringan dengan bala sena yang berjaga paling belakang. Sebagai armada yang siap untuk membantu segala kebutuhan perjalanan dengan segala perlengkapannya. Oke, baru aja kita selesai melewati belahan laut itu. Sekarang ada jalan yang nggak terdeteksi sama Maps. Jadi kita harus milih antara kiri atau kanan. Tapi kata warga yang kebetulan lewat, kita harus lewat kiri. Dan karena hanya muat untuk satu mobil, kita harus mundur. Dan kok bisa maju dulu ya, atau gimana nih? Sen maju lagi Sen, biar balasannya bisa masuk nih. Ini habis. Ada tadi. Tiketnya minggir, aman. Tapi nggak kumakan. Oke, aku coba tracing dulu. Oke, apakah jalan ini Kasih benar? faranya dulu. Kasih faranya dulu. Mari kita cek. Berdasarkan petunjuk warga, kami memilih jalan kiri dan melanjutkan perjalanan. Namun tak disangka, jalan yang harus kami lalui ternyata lebih sempit dari sebelumnya. Jalanan yang hanya muat untuk satu mobil saja dan beberapa kali harus melalui muara sungai. Setelah kita coba menyusuri jalan untuk mengamankan Evaraya dan Balasena sebagai pathfinder ya, ternyata lumayan chaos banget jalan dari Wairebo menuju Bajawa itu. Banyak surprise yang tidak terduga. Yang ini paling ekstrim sih. Maksudnya aku kira tadi, loh kenapa ada mobil ngantri, ternyata air laut ini memang di jam segini dia akan meluap. Terus jembatannya juga udah hancur. Aku kira kita harus putar balik, ternyata kata bapaknya kita tunggu saja. Nggak tahu sih, mungkin sejam 2 jam. Nah sambil nunggu air laut surut, kita buka coffee station sambil berbagi. Tidak ada pilihan jalan lain selain melewati muara sungai.
Namun, air yang pasang seringkali menghambat perjalanan. Sembari menunggu air surut yang entah berapa lama, kami memutuskan untuk istirahat sejenak sembari membuat kopi. Di sini, kami juga membagikan kopi buatan kami kepada warga yang sedang sama-sama menunggu air surut. Alhasil, kami pun duduk dan ngopi bersama di pinggir muara. Sekitar setengah jam sudah menunggu, air telah sedikit surut. Dan setelah menghabiskan kopi, inilah saatnya untuk bersiap mengarungi muara. Aman ya? Lurus Pip. Ketiga armada Ford yang dilengkapi fitur canggih dapat melewati berbagai medan jalanan, sehingga sangat memudahkan kami selama perjalanan yang tak jarang bertemu rintangan. Muara pertama telah berhasil kami lalui. Menurut informasi warga, masih ada beberapa muara yang nantinya akan kami temui. Ada toilet warga sih warisan. Oh enggak. Ya udah parkir sini aja, kita jalan dah. Yang penting mobilnya Itu anteng. ada tuh. Afif sebelah kanan ada toilet warga. Coba Afif izinkan sebentar. Nanti mendadak lagi. Linka keberat pipis banget. Nah, numpang ke rumah warga, alhamdulillah diizinkan. Untuk cewek-cewek memang agak ribet teman-teman. Sebenarnya kita ada tenda toilet portable. Cuman kan tadi kebetulan lewat ada toilet, tiba-tiba muncul toilet warga, terus kita izin dan diizinkan. Ya oke. Enggak. Tahu enggak? Apa ya? Ini cabai terbaik. Aku pengen Afif, boleh nggak beli kita? Dibeli aja. Enak kan? Bilang Afif, bisa nggak kita beli ini berapa? Kita cabutin. Kalau bisa kita beli, kita cabutin habis ini. Mana Afif? Ini keluar dari semasa. Ayo. Ada misi selanjutnya. Ambil cabai. Cabe, iya kan? Enggak, kita beli. Boleh nggak kita beli? Kalau boleh langsung kita panen. Jadi satu biji sekecil ini pedasnya setara 2 rawit di Jawa atau di Bali. Betul. Kasih 50. Ini gak tahu pasarannya. Juga nggak tahu kalau yang ini. Ini satunya berapa? 50.000 itu kemurahan apa kemahalan? Oh gini aja. Kamu gini, Sret. Ini berapa? Enggak, kamu kumpulin aja semuanya terus Pak segini 50.000 apakah Baru kita boleh? bunderin, Gitu. buletin. Tuh, kemurahan atau kemahalan ya nantilah. Kalau sudah tumbuh, ada yang masih bundar. Buat makan Indomie, buat makan nasi sama sayur. Ibu, saya mau beli segini. Berapa harganya? 1.000. 1.000. Harganya 1.000. Kenapa petik sedikit? Iya, tangan saya kecil. Ini rumahnya Ibu. Iya. Oh ya, saya beli ya Bu. Iya. Semuanya Ibu buat Ibu. Iya, makasih banyak Ibu. Makasih. Sehat-sehat Ibu. Iya, dadah Ibu. Alhamdulillah dapat cabai. 1.000 segitu ya. Iya. Pokoknya kalau dia belum beli langsung. Oke, saat ini kita sedang menuju Bajawa dan kita sedang menemukan trek yang dipenuhi semak belukar. So, daripada gabut, kita SMR Kalimantara ke Baret. Hari beranjak malam, langit sudah mulai menuju gelap. Dan kami sama sekali tidak tahu bagaimana kondisi jalan berikutnya dan apa yang akan kami temui di depan. Loh. Oh, orang itu tadi ngasih tahu berarti.
Oh, orang yang cowok tadi yang teriak weh gitu. Sepertinya jalur yang terputus seperti tadi. Coba kita cek ya teman-teman. Kali ini Kalimantara akan menjadi pathfinder untuk teman-teman di belakang karena bawaan Balasena cukup panjang. Posisi Kalimantara, ini aksesnya ke sini dan jalan terputus di sini. Hei, Alfiref seperti biasa. Jadi teman-teman, karena kita nggak punya fasilitas jalan yang benar, di sini warga lokal jadi hero kita. Jadi penolong untuk teman-teman yang ingin menyeberang. Oke, motor ini bisa dibantu angkut sama kakak-kakak yang ada di sini. Tapi Kalimantara yang beratnya sekitar 4 ton, bagaimana? Pemandangan ini menjadi hal biasa setiap kali kendaraan harus melewati muara. Jalan alternatif di sini tidak dilengkapi dengan jembatan. Padahal banyak warga yang bergantung pada jalan lintas ini sebagai jalur ekonomi mereka. Ini adalah muara kesekian yang kami lewati. Setelah melakukan mitigasi kedalaman air, satu persatu armada ekspedisi melintas dengan mudah. Namun kami menyadari muara ini belum yang terakhir. Bagi kami memang mudah, namun bagi warga, ini adalah halangan yang berat. Guys, kita ketemu lagi jalan anomali seperti ini guys. Lihat. Kita mau coba lewat lagi. Yuk, baik. Tutup pintu ini kacanya. Wajir masih ada cuk ternyata. Ini loh, ikutin aja mereka nih. Ini nih, ternyata jalannya di situ. Kelihatan. Enggak dalam. Yakin? Ini Kak, aku Buruan, yakin Bang. 100%. Kedalaman. Ya ini bisa lah Kalimantara. Udah kosong, ayo lanjut. Aman guys, yuk. Aman guys. Tak jauh dari muara sebelumnya, kami tidak menemukan ada jalan. Air benar-benar tinggi menutupnya tanpa batas dengan daratan. Armada ekspedisi harus melewati air yang tepat berada di pinggiran lautan. Ini berbahaya, khususnya bagi pengendara motor yang melintas. Waktu tempuh kami sudah lebih dari 4 jam. Karena berbagai rintangan yang kami temui ternyata cukup memakan waktu yang panjang. Lelah rasanya tubuh ini karena jalan panjang ini tak kunjung tampak ujungnya. Tak hanya itu, jalanan yang cukup rusak juga mengharuskan kami tidak melaju dengan kecepatan normal. Sebisa mungkin kami tetap berhati-hati agar tetap kondusif. Bapak, di depan ada muaranya kering atau ada airnya? Bisa lewat tidak? Bisa ya? Bisa. Oke, kami numpang lewat ya Pak. Ya. Permisi ya Pak. Baik, terima kasih. Makasih ya Bapak, hati-hati. Baru saja kami meminta informasi dari salah seorang warga yang sedang jalan kaki di tengah malam di antara semak-semak yang lebat. Kami sungguh buta arah akan kondisi yang ada di depan sana dan hanya mengandalkan informasi penduduk lokal. Bagi kami, situasi ini menjadi menegangkan karena kami berada di jalanan yang begitu sempit dan gelap. Kanan kiri ini Air. Iya, air kita ini. Astagfirullahaladzim. Apa? Coba Rek, lihat Rek sebelah kanan. Ayo keluar. Jangan berhenti di tanjakan guys. Saran, Cok. Ke bawah. Itu aja yang rekam. Apa anjing? Itu aman kok. Soalnya momen nih. Mas Bagus suruh keluar, Mas Bagus. Ini Mas, Lasya dan Mas Bagus. Enggak, sini bentar. Lasya. Enggak. Ayo makanya. Enggak mau. Ya udah, Damanta. Aku udah lihat, Nek. Siapa yang nyalain lilin ya?
Bapak yang tadi, kemungkinan besar sih bapak yang tadi yang nyalain. Jadi bapak yang tadi yang jagain. Kuburan berlilin. Kok ada lilinnya baru dinyalain ya? Wih. Kaget. Permisi Pak, mau tanya, ini ke Bajawang bener lewat sini? Iya benar, kalau ke Jawa. Ada air pasang Ya, kah? katanya di Nanglanang tinggi airnya, bener Pak? Mungkin tidak terlalu, kalau mobil yang gini bisa lewat. Masih bisa lewat. Oh, ya. Bisa lewat ya Pak ya? Ya masih bisa. Kami melanjutkan perjalanan sesegera mungkin karena takut air laut akan pasang lagi dan menutup jalanan. Namun kami harus bersiap dengan berbagai kemungkinan yang mungkin akan memaksa kami untuk bermalam di mobil dan menunggu air surut. Kami pun mencari pemukiman dan warung terdekat untuk mengisi suplai air minum. Tunggu. Nah, ini warung bukan? Ada warung. Ih, warung nih. Ini warung nih, bisa nih beli air. Afif, kita isi air bersih Afif, coba cek. Kok warungnya kosong coy? Air ini ya, aqua besar. Yang tanggung. Yang tanggung 16. Yang besar enggak? Ya, oke lah. Semua kah? Diambil aja Bu kembaliannya. Kembaliannya. Gak apa-apa. Gak apa-apa Bang dulu aja. Jadi ada jembatan. Jadi Jepang itu jembatannya patah. Oke. Nggak bisa lewat ya? Nggak bisa lewat. Motor sama ini kan pakai pikul. Setelah mengisi air, kami putuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Meskipun informasinya, jembatan putus dan tidak bisa dilewati. Keraguan sempat membuat kami tidak melanjutkan, namun jika harus putar balik, juga bukan menjadi pilihan. Dan akhirnya, kami memutuskan untuk tetap menghadapi segala tantangan dan resiko yang sedang menunggu kami di depan. Hingga tibalah kami pada muara dengan jembatan yang terputus. Minta lampu-lampu lighting emergency. Di sini kami bertemu dengan warga sekitar yang bersiap untuk menolong pengendara motor yang akan lewat. Air sudah tinggi mencapai lutut. Mustahil rasanya untuk kendaraan roda 2 bisa dengan mudah mengarunginya. Ini resikonya masyarakat ini Pak. Karbunya. Keisap air. Warga bantu warga. Itulah satu-satunya upaya yang bisa menolong mereka. Penerangan kami oke Pak. Kalau untuk air ini kami tidak bisa hitung Pak. Pak tinggal kalkulasikan saja. Lampu oke Pak, Flores ini. Tinggal ini aja Pak. Upload. Suruh presiden datang ke sini Bang, lihat cek langsung jalan di kami di NTT ini. Oh, itulah makanya DPR-nya langsung datang terjun di sini Bang. Mana ini Pak? harus viral dulu baru nih. Iya. Kasih kami Abang otot DPR kasih kasih viral saja Pak. Flores ini belum merdeka ini kan. Tolong Pak, jangan. Jangan Kita laporkan ini. Jangan laporkan. Langsung eksekusi. Ini berat ini. Langsung eksekusi harusnya ini Bang. Anterin sana Tidak dong. boleh harus begini Pak. Muat di media itu harus ini. Tidak bisa ini Pak, berat ini. Berat ya? Iya. Terhambat semua ini. Kita mau istri mau melahirkan ini sementara di sini air penuh Pak. Pada situasi ini, kami mendengar langsung keluhan warga yang setiap hari harus melewati jalan ini untuk mencari nafkah. Warga pun berharap tim ekspedisi dapat membawa pesan ini agar gaungnya lebih didengar, karena mereka tak hanya lelah fisik, namun juga harus rugi materi. Tolong pemerintah perhatikan teman-teman kita di sini guys. Lihat nih 2 minggu. Mereka lewat nih, ya? Dari Werebo. Sana yang jembatan kayu lewatnya gimana Bang? Lewatin Prabas saja kita. Lewat pinggir. Ya. Oh sini. Kan di situ kan hanya bisa motor tuh Bang. Jembatan ini telah putus selama 2 minggu, menghambat jalur utama warga yang berjuang untuk perputaran ekonominya. Tak terbayang bagaimana jika ada yang sakit dan segera membutuhkan pertolongan, sementara jalan yang harus mereka lalui begitu rusak. Haru hati kami melihatnya.
bagaimana warga yang harus pulang dan pergi melewati muara ini dengan susah payah. Ayo John, habis ini mitigasi jalur dulu John. Kita harus lewat jalan dulu John. Biar yakin ya. Iya, biar yakin. Orang kasih lampu kali ya. Biar kamu nggak terlalu gelap. Iya aman. Lampumu itu udah oke. Habis itu mereka juga nerangin kamu. Terima kasih banyak Pak. Tadi kalau Bapak tidak viral, kami tidak ini. Harus diviralkan Bapak. Siapa? Iya Pak. Kalau tidak diviral, ini persoalan kita bisa saja tidur di sini. Atau selain di jalur Bisa nggak kalau oh ya paling tidak warga itu bisa nggak kalau misalkan buat kayu jembatan dulu gitu? Saya lebih setuju mereka angkat begini Pak. Sebab mereka harus buka. Oh gitu. Oke, ya biar pemerintah yang turun tangan. Turun tangan Pak. Mau harap perayaan mau beli beras 1 kilo saya tidak bisa Pak. Wah, ini sepahaku. Ini lihat nih, aku nih tenggelam segini. Ini patokan pinggirnya Pak. Iya, kayu itu. Ada kayu situ. Ban kanan. Patokan ban kanan ya. Setelah beberapa kendaraan motor telah lewat dan kami merasa cukup aman untuk armada ekspedisi melintas, satu persatu dari kami akan menyeberang. Kita harus berkorban dulu supaya pemerintah lihat. Inilah kenapa kita harus ada Ford ya. Ini dia. Inilah gunanya Ford. Kanan. Ya. Mati kah? Mati. Tarik. Mati tarik John. Kita sih. Netralin. Netralin Chan. Netral ya. Knalpotnya. Oh, ngeprank dia. Iya, kayak mandi juga. Kira di dalam aja kira kamu tembak. Balas kan? Oke lurus. Oke. Oh memang bro. Let's go. Let's go. Berhasil dan lega. Ini yang kami rasakan saat ketiga armada Ford berhasil melewati tingginya air yang pasang. Eva Raya tadi pakai immortal. Rasanya ketegangan kami telah luluh setelah ketiganya dengan sangat tangguh melewati rintangan yang cukup berat. Kita sudah melewati beberapa rintangan ya yang kita kira udah cukup menantang tadi bla bla bla. Sebenarnya udah sempat diperingatkan oleh warga di sana itu ada jembatan putus. Oke, kita tadi udah melewati beberapa muara tapi itu belum apa-apa. Yang jembatan putus ini udah seminggu tidak ada mobil lewat gitu. Tapi ya kita coba aja, at least kita menyaksikan langsung gitu ya. Kalaupun kita nggak bisa ya, at least kita menyaksikan. Kita juga pengen tahu warga gimana kalau kita aja nggak bisa lewat gitu. Tapi alhamdulillah tadi kita coba. Kalimantan juga udah bersiap dengan winch-nya. Tadi Eva Raya sempat mati, tapi untungnya bisa berhasil kembali lanjut. Terus si Balasena juga berhasil dengan selamat. Tapi ada yang lebih penting. Nanti kita akan sampaikan di sana. Kata beberapa warga, ini adalah rintangan terakhir sebelum akses menuju ke aduh aku sampai ngeblank. Sebelum melanjutkan perjalanan. Dan setelah kita lihat maps, ternyata masih ada satu muara yang lumayan besar lagi. Tapi semoga itu ada jembatannya ya. Nanti kita cek. Oke, kita di sini Kalimantara, Eva Raya dan Balasena mungkin lewat sini nggak akan setiap hari, mungkin akan sekali-sekali. Mungkin juga kita akan balik, mungkin dalam waktu yang lama lagi. Tapi bayangkan warga yang tinggal di sini, mereka untuk beli beras saja harus melewati akses yang tadi.
drama motor tenggelam, drama motor mogok, drama basah-basahan dan segala macam. Tolong ini diperhatikan. Fasilitas masih kayak gini tapi kalian cuma bisa nuntut pajak warga. Please deh. Kami memang berhasil, tapi masalah warga belum selesai. Tadi tuh mati gitu dah mesinnya. Mati beneran. Menurutku kali ini kita lumayan berbeda dari sebelumnya. Maksudnya mungkin ada alasan kenapa kita harus lewat sini. Itu yang pertama. Dan setelah tadi kita melewati beberapa rintangan, ya aku rasa wah ini seru nih off-road gitu. Tapi setelah yang terakhir menurutku kita harus doing action gitu. Maksudnya kayak kita harus ngelakuin sesuatu sih. Aku tadi karena aku ngelihat sendiri aku sama Linka ketika kita nggak bisa jalan tadi masih nunggu waktu kita masih sendiri itu ada ibu-ibu bawa anaknya dan motornya itu harus digotong gitu loh. Maksudnya kalau misalkan dia lagi darurat mau ke rumah sakit aja itu gimana gitu prosesnya? Apakah orang itu standby terus di situ gotong kayak gitu? Tadi ada beberapa motor yang mati dan katanya sudah 2 minggu gitu. Jadi aku sih mungkin Bajawa tujuan kita akan bernyaman-nyaman di sana, tapi ini lebih penting gitu. Ya ayo kita bantu sebisanya. Aku sih tadi sempat kepikiran mungkin nggak sih itu paling tidak ada jembatan penyeberangan gitu loh, jembatan kayu kayak yang sebelumnya kan ada tuh. Itu gimana? Makanya aku tadi mungkin habis ini kita coba ke sana ketemu warga. Bisa nggak kita bantu? Aku juga mau invest 50 juta gitu misalkan. At least mau nunggu pemerintah gimana gitu. Ya at least kita bisa mumpung ada di sini masa kita lewat doang gitu. Udah dibantuin warga-warga, at least sekarang kita paling tidak ninggalin jejak lah gitu, selain dokumentasi gitu. Menurutku malu sih kita kalau cuma ngerekam doang, kita bantu. Menurutku itu. Nah gimana proses membantu ini, apakah kita mumpung belum jauh nih, belum lewat desa ini, kalau memang oke, ayo kita ke sana, balik lagi, kita bantu. Mungkin kita bisa ngeviralin, tapi kalau pemerintahnya pura-pura budek gimana gitu. Jadi at least ya kita nggak bisa bantu sebesar itu mungkin ya untuk memperbarui itu. At least bisa emergency lah kalau ada warga yang butuh pertolongan atau apa. Kayak tadi yang aku paling tersentuh sih waktu aku sama Linka nunggu tadi, ada ibu bawa anaknya harus nunggu motornya ini kan kita nggak tahu. Mungkin itu. Oke, habis ini kita coba rebukan untuk realisasinya. Oke, cukup. Makanya kita nggak tahu nih, yang nggak ada tuh dananya atau tenaganya, Ya. atau kemauannya. Setelah berdiskusi, kami kembali ke lokasi jembatan putus bermaksud untuk bertemu dengan warga atau pimpinan daerah setempat. Mau tanya itu yang biasa bantu Motor lewat. Oh di sebelah, di sini kan tidak ada orang. Oh di sini. Berarti orang seberang ya Pak? Iya. Oh gitu. Oke. Ini namanya kampung proyek. Setelah kami berbincang dengan warga setempat, ternyata dalam beberapa hari ke depan pembangunan akan dilaksanakan. Material juga beberapa sudah sampai di lokasi, sehingga kami tidak ingin melangkahi pembangunan yang sudah direncanakan. Semoga akses warga dapat segera pulih kembali. Kami pun memutuskan melanjutkan perjalanan dengan perasaan lebih lega setelah mendapat informasi tersebut. Sepanjang jalan kami berdoa, tidak hanya untuk kelancaran perjalanan kami selanjutnya, juga untuk para warga desa. Tujuan kami selanjutnya adalah Bajawa. Dengan kondisi fisik yang sudah lelah dan melemah, kami melewati ekstrimnya jalan berkelok Bajawa dengan sangat hati-hati dan perlahan. Bagaimana perjalanan kami setibanya di Bajawa? Saksikan episode Ekspedisi Wonderland Indonesia selanjutnya.